Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan dari Prodi Teknik Informatika Rombol TI 07. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan ilmiah saya eh, yang dimana ditugaskan oleh Pak Rusmanto sebagai tugas 9 dari bab 1 hingga bab 5 dan kesimpulan dan saran. Di sini ada cover dan di cover tersebut ada judul yang berjudul pengertian dan peran HTML dalam pengembangan web, pemrograman web. Di sini juga ada nama saya Doni Setiawan dan juga NIM saya 0110224010. Selanjutnya itu adalah latar belakang pemilihan topik. Jadi di poin pertama itu menjelaskan tentang HTML sebagai fondasi utama untuk pembuatan web, pengembangan situs web menjadi materi dasar yang diajarkan di STT Nurul Fikri untuk membekali mahasiswa dalam bidang teknologi. Dan di poin kedua ini, banyak mahasiswa menganggap HTML sederhana dan kurang penting, padahal pemahaman mendalam tentang HTML sangat krusial untuk mempelajari teknologi web lainnya. Dan yang ketiga itu ada penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya HTML dalam pembelajaran pengembangan web di STT Nurul Fikri, termasuk pengaruhnya terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan situs web berkualitas. Jadi HTML itu untuk pengembangan web khususnya sangat penting untuk dipelajarinya. Dan yang kedua selanjutnya itu ada tujuan dan batasan. Nah, yang pertama itu ada tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya pengajaran HTML dalam pembelajaran pengembangan web di STT Nurul Fikri serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi pemahaman mahasiswa dalam bidang pengembangan. Dan yang kedua itu ada batasan masalah. Di batasan masalah ini, menjelaskan peneliti membahas pembelajaran HTML dalam mata kuliah pengembangan web di STT Nurul Fikri dengan fokus pada pengaruhnya terhadap pemahaman mahasiswa. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini hanya mencakup HTML, tidak termasuk CSS, JavaScript, atau framework lainnya. Jadi di laporan ini tepatnya menjelaskan hanya HTML-nya saja. Jadi sebagai bahan utama atau fondasi untuk pengembangan web. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini ada dua. Yang pertama metodologi pengumpulan data, yang kedua itu ada metode analisis atau metode pengolahan data. Di metode pengumpulan data ini ada 3 poin. Yang poin pertama itu ada wawancara mendalam, yang kedua itu ada observasi, dan yang ketiga itu ada analisis dokumen. Nah, untuk di metode analisis atau metode pengolahan data ini ada 3 poin juga. Yang pertama itu coding data, penyusunan tema, dan interpretasi data. Selanjutnya itu ada analisis dan pembahasan. Nah, untuk analisisnya ini, yang pertama pentingnya pemahaman dasar HTML. Yang kedua itu ada efektivitas praktik langsung dalam pengajaran. Dan yang ketiga itu ada tantangan pemahaman HTML bagi mahasiswa. Jadi di HTML ini sangat penting untuk seorang IT atau pengembangan web sebagai fondasi atau utama dalam pengembangan web. Dan yang kedua itu ada pembahasan. Nah, di pembahasan ini ada 3 poin juga. Di poin yang pertama itu ada beberapa mahasiswa mengalami kesulitan memahami elemen dasar seperti div, p, a, dan atribut lainnya. Jadi ini div, tag p juga dan tag a ini adalah termasuk ke dalam elemen-elemen HTML gitu. Nah, terus yang kedua itu ada metode praktis seperti pembuatan halaman web langsung, meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang penerapan HTML dalam dunia nyata. Dan yang ketiga itu ada diperlukan latihan interaktif untuk membuat halaman web sederhana. Nah, ini adalah contohnya struktur dari HTML tersebut. Ketika ini dibuat atau dijalankan, maka dia akan menampilkan ini yang dimana itu ada title, dan title sendiri itu ini yang ada di atas. Nah, yang kedua itu ada H1 yang berisikan judul, ini adalah judulnya. Dan yang kedua itu paragraf halaman. Paragraf halaman tuh ini. Jadi ketika kita ingin membuat paragraf,
kita bisa menggunakan tag P, dan yang ketiga itu ada tag href. Jadi href ini fungsinya untuk membuat link ketika kita ingin menaruh link seperti link Instagram dan link lainnya, kita bisa menggunakan tag link tersebut. Dan selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan saran di pengajaran HTML di STT Nurul Fikri memiliki peran penting dalam membangun dasar yang kuat bagi mahasiswa dalam pengembangan web. Pendekatan yang menekankan praktik langsung terbukti efektif, meningkatkan pemahaman mahasiswa. Pemahaman HTML yang baik juga mempersiapkan mahasiswa untuk mempelajari teknologi web lainnya seperti CSS dan JavaScript. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran HTML. Selanjutnya untuk mengembangkan website bisa mempelajari CSS dan juga JavaScript. Dan untuk sarannya itu fokus pada metode aplikatif dan project based learning untuk meningkatkan pemahaman praktis mahasiswa. Jadi itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.